Beberapa bulan terakhir ini kita disungguhkan realisasi realita politik bersenjata di tanah Papua, khususnya wilayah-wilayah bagian pegunungan, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dunga, dan beberapa wilayah lainnya. Aksi saling balas senjata tajam yang melibatkan aparat keamanan TNI Polri dan Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM tidak hanya menyebabkan jatuhnya korban dari kedua belah pihak, tapi juga puluhan ribu warga pengungsi di beberapa wilayah yang dianggap masih aman dan layak untuk ditempati. Atas dasar situasi tersebut, kami anggota DPD RI dan DPR RI dari daerah pemilihan setanah Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua MPR RI for Papua MPR menyampaikan pernyataan pers sebagai berikut. 1. Konflik bersenjata di tanah Papua yang telah berlangsung sejak lama dan belum juga menunjukkan intensitas yang menurun atau berkurang, bahkan semakin meningkatnya dan berubah, meningkat dan bertambah, membutuhkan respon terukur, terencana, dan komprehensif dari seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat yang membawahi aparat keamanan TNI Polri, serta kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan konflik dari hulu hingga hilir. 2. Eskalasi jumlah korban dari berbagai pihak, baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil, harus dipandang sebagai dampak dari persoalan konflik yang berlangsung sejak lama, sehingga penanganan atas situasi tersebut tidak parsial, pragmatis, dan juga pendek, apalagi sekedar mengandalkan penyelesaian dari perspektif keamanan semata. 3. Ribuan korban yang mengungsi sejak konflik bersenjata yang berlangsung beberapa bulan belakangan ini harus membuka mata, pikiran, dan hati pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan penanganan konflik di tanah Papua. Pendekatan keamanan dengan pengarahan aparat TNI Polri di tanah Papua harus dihentikan. Kebijakan tersebut hanya akan terus melahirkan trauma yang berkepanjangan dan semakin memperkuat kesan bahwa masyarakat Papua adalah objek pengamanan, bukan subjek kemanusiaan. 4. Konflik yang terus berulang di tanah Papua tidak bisa lagi direspon secara retoris oleh pemerintah pusat. Janji pemerintah pusat untuk menangani persoalan Papua dengan pendekatan humanis, rekonsiliatif, dan jalan damai dengan mengedepankan hukum dan HAM harus diimplementasikan pada tataran real, disertai dengan kebijakan yang sejalan dengan janji tersebut. 5. Pemerintah pusat harus melibatkan lembaga-lembaga formal dan konstitusional dalam menangani persoalan di tanah Papua. Hal itu terutama dilakukan dengan mengedepankan komunikasi intensif antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat di tanah Papua dengan lembaga perwakilan rakyat yang merepresentatifkan masyarakat Papua di bawah koordinasi For Papua MPR RI. 6. Komunikasi antar kelembagaan yang merepresentasikan masyarakat Papua di tingkat daerah dan di tingkat pusat harus terjalin dengan maksimal. Tidak boleh ada kebijakan yang bersifat sektoral, mengingat konteks persoalan di tanah Papua memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. 7. Kementerian Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, TNI dan Polri, serta seluruh lembaga pemerintah pusat harus memiliki visi yang sama, serta kebijakan yang beriringan. For Papua MPRI akan senantiasa menyediakan waktu dan kesempatan untuk memfasilitasi langkah-langkah bersama dan komprehensif bagi penanganan masalah di tanah Papua. 8. Penanganan persoalan di tanah Papua tidak bisa diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan kerjasama seluruh pihak yang berkepentingan dan berwenang di dalamnya. Konflik bersenjata dan ribuan pengungsi yang sedang mempertaruhkan nasib dan masa depan mereka
adalah dampak dari kebijakan masa lalu yang keliru. Tanpa komunikasi yang lebih baik, situasi tersebut akan terus berulang dan melahirkan korban-korban yang tidak berkesudahan. Demikian pernyataan pers ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan bagi siapapun yang berkepentingan dengan tanah damai Papua di masa depan. Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, For Papua, MPR RI.